Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan sehat jasmani dan rohani, dan dimudahkan pintu rezeki buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Usia dari cabai rawit ini sekarang sudah 10 hari setelah tanam. Untuk perawatan dan pemupukan cabai rawit dari usia 2 hingga 10 hari setelah tanam di musim hujan. Setelah usia 2 hari setelah tanam, saya memberikan pupuk mikro dengan cara kocor. Tujuannya agar tanaman tidak stres terhadap lingkungan yang baru dan memberi pasokan nutrisi yang cukup hingga proses pemupukan. Alhamdulillah, semua tanaman cabai rawit ini dari mulai pindah tanam hingga hari ini di usia 10 hari setelah tanam tidak ditemukan tanaman yang layu ataupun mati. Untuk pembuatan konten kedua, pupuk mikro yang saya gunakan belum bisa saya bagikan karena saya ingin melihat perkembangannya dalam beberapa minggu ke depan. Jika hasilnya bagus, akan saya rekomendasikan untuk kawan-kawan dan akan saya jelaskan secara detail dari cara penggunaan, baik dosis yang digunakan dan merek dagang dari kedua pupuk mikro ini. Jika hasilnya jelek, maka tidak akan saya rekomendasikan. Kemudian di 5 hari setelah tanam hanya dilakukan penyiraman di sore hari karena dalam beberapa hari terakhir ini tidak ada hujan di daerah saya. Untuk pencegahan hama, saya spray di usia 6 hari setelah tanam menggunakan pestisida yang saya buat dari olahan bahan rempah-rempah. Cara pembuatan sudah saya bagikan di link ini, dan alhamdulillah hingga saat ini di usia 10 hari setelah tanam masih aman dari serangan hama. Di usia cabai rawit yang ke-7 hari setelah tanam, saya akan menambahkan pupuk hayati. Pupuk hayati ini mengandung spora dan propagul hidup mycorrhiza yang bisa bersimbiosis mutualisme ataupun saling menguntungkan dengan perakaran tanaman. Ada beberapa manfaat dari pupuk hayati ini, diantaranya meningkatkan resistensi tanaman terhadap cekaman patogen, memperbaiki kesuburan tanah dan biologi tanah, meningkatkan struktur perakaran, dan beberapa manfaat lainnya. Ada beberapa cara yang saya lakukan ketika menggunakan ataupun mengaplikasikan pupuk hayati mycorrhiza ini, diantaranya dengan membuat lubang di sekitar tanaman seperti ini. Setelah dibuat lubang di sekitar tanaman seperti ini, masukkan pupuk hayati mycorrhiza di masing-masing lubang kurang lebih sebanyak 1/4 sendok teh ini. Kemudian tutup dengan tanah. Dengan sendirinya jamur mycorrhiza yang terdapat pada pupuk hayati ini akan mencari perakaran tanaman ini sendiri ya, ataupun inang pada tanaman ini. Langkah kedua, membuat lubang melingkar di sekitar tanaman. Dan ini perakaran dari cabai rawit ya. Taburi pupuk hayati mycorrhiza ini di sekitar lubang tanaman. Kemudian tutup lagi dengan tanah. Silakan untuk kawan-kawan lebih memilih cara yang mana ya. Kalau saya pribadi lebih efisien seperti ini, membuat lubang dengan jarak kurang lebih 5 cm dari tanaman. Ketika tanahnya kering seperti ini, maka sulit sekali di saat membuat lubang ya.
ketika ini ditancapkan, maka lubangnya langsung tertutup lagi dengan tanah. Tapi saya punya caranya. Pertama, tancapkan kayu ini, kemudian putar, masukkan mikorija, lalu cabut. Jika tidak ada sendok, gunakan saja sebanyak ini. Kemudian untuk mengatasi ataupun pencegahan pertumbuhannya jamur, saya menggunakan fungisida setiap 1 minggu sekali, karena pertumbuhan jamur patogen sangat cepat berkembang biak di musim hujan seperti ini. Baik kawan, untuk kegiatan di 7 hari setelah tanam, saya hanya melakukan 3 kegiatan, diantaranya memberikan pupuk hayati mikorija, kemudian penyemprotan fungisida. Dikarenakan sudah 2 hari ini tidak ada turun hujan, sehingga saya siram hanya secukupnya saja. Di 9 hari setelah tanam, saya spray menggunakan kalsium. Untuk penggunaan kalsium ini saya gunakan 1 minggu 2 kali jika keadaan hujan setiap hari. Kalau hujannya jarang, saya gunakan kalsium ini hanya 1 kali dalam seminggu. Untuk pemakaiannya juga irit, dari 2 liter air saya gunakan kurang lebih setengah sendok teh. Supaya hasil penyemprotan tidak luntur saat terkena hujan, saya tambahkan perekat, penembus, dan pembasah. Agar kalsium ini bekerja secara maksimal, bisa diserap oleh tanaman meskipun cuaca hujan terus-menerus. Kebetulan sore ini proses pindah tanam terong ungu dan terong putih yang tempatnya bersebelahan dengan cabai rawit. Untuk pupuk susulan saya berikan di usia 10 hari setelah tanam. Pupuk yang saya gunakan di musim hujan seperti sekarang ini menggunakan pupuk NPK Ponska Plus 1515. Unsur hara yang terkandung pada Ponska Plus memiliki nitrogen sebesar 15%, fosfat 15%, kalium 15%. Selain itu, pada NPK Ponska Plus 1515 ini terdapat unsur hara S ataupun sulfur sebanyak 9% dan unsur Zn ataupun zinc sebesar 2000 ppm. Unsur hara S ataupun sulfur sangat diperlukan tanaman untuk membantu pembentukan zat hijau daun, penyusunan protein dan vitamin. Selain itu, unsur S adalah unsur senyawa yang lebih kecil seperti peredoksin dan koenzim A yang memiliki peran penting pada proses metabolisme tanaman. Jika tanaman kekurangan unsur hara S ataupun sulfur, terlihat pada daun tanaman akan menguning atau timbul gejala klorosis.
Selain itu, jika tanaman kekurangan unsur es, akan terlihat pada bagian tanaman yang masih muda atau kuncup daun. Secara fisik akan terlihat adanya daun muda yang klorosis atau mati. Fungsi unsur hara es ataupun sulfur dapat membantu proses pembentukan asam amino, membantu pertumbuhan tunas, berperan dalam pembentukan klorofil dan lain-lain. Itulah sedikit penjelasan tentang pupuk NPK Ponska Plus 1515 ini yang saya gunakan di saat musim hujan seperti sekarang ini. Untuk takaran air, saya patokannya menggunakan ember cat 25 kg ini kurang lebih 20 liter air. Cara mengaplikasikan atau takaran NPK Ponska Plus ini, dari tiap 10 liter air saya menggunakan sebanyak kurang lebih setengah gelas cup bekas air mineral ini. Jika air yang digunakan sebanyak 1 ember cat 25 kilo ini, saya menggunakan NPK Ponska Plus sebanyak 1 gelas cup mineral ini. Supaya pupuk ini benar-benar larut merata, rendam terlebih dahulu beberapa menit hingga air berwarna putih seperti ini. Agar tanaman lebih sehat dan tidak mudah terserang hama dan penyakit, saya tambahkan pupuk mikro ini karena pada pupuk mikro ini terdapat unsur hara yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini, harus ekstra dan berhati-hati dalam memilih pupuk dan nutrisi yang digunakan. Karena menurut saya, baik dan buruknya pertumbuhan tanaman tergantung perawatan yang diberikan sejak dini atau masa generatif. Untuk pemakaian juga lebih irit, tiap 10 liter air saya gunakan pupuk mikro ini sebanyak 1 sendok makan. Untuk takaran dalam pengocoran 1 gelas ini atau kurang lebih 250 ml per tanaman. Kocorkan di sekitar batang tanaman supaya cepat diserap oleh akar. Untuk perawatan dan pemupukan di 10 hari setelah tanam ke depan akan saya buat di video berikutnya. Karena masih ada beberapa cara atau trik yang saya lakukan dalam merawat cabai di musim penghujan seperti sekarang ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena tanpa ada dukungan dari kawan-kawan, channel ini tidak akan maju dan berkembang. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video berikutnya.